Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi arsala ba'da ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqi Ridha Robbi. Izinkan saya menyampaikan materi tentang analisis kejayaan dan runtuhnya sejarah peradaban Islam dinasti Bani Abbasiyah. Langsung saja ke intinya. Perkembangan dan kemajuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Baghdad adalah ibu kota Irak dan merupakan kota terbesar kedua di Asia Barat Daya setelah Teheran. Kota ini terletak antara Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Dalam sejarahnya, kota ini telah dihuni oleh umat manusia sejak 4000 sebelum Masehi. Dahulu kota tersebut menjadi bagian dari Babilonia sejak tahun 600 hingga 500 sebelum Masehi. Secara bergantian kota Baghdad dikuasai oleh Persia, Yunani, dan Romawi. Kata Baghdad itu sendiri berarti Taman Keadilan. Itu mungkin penjelasan singkat perkembangan kotanya. Lanjut, seni dan budaya bangunan dan tata kota. Salah satu kemajuan ilmu pengetahuan sosial budaya yang ada pada masa Khalifah dinasti Abbasiyah adalah seni bangunan dan arsitektur, baik untuk bangunan istana, masjid, dan kota-kota seperti pada istana Qasrul Zahabi dan Qasrul Khuldi. Sedangkan bangunan kota seperti pembangunan kota Baghdad, Samarra, dan lain-lain. Lanjut, itu penjelasan singkat dari seni bangunan dan tata kota. Lanjut dengan jaringan jalan. Sebagai ibu kota pemerintahan, kedudukan kota Baghdad tentu sangat sentral. Itulah sebabnya beberapa jalur yang dibuka. Semuanya dari dan menuju ke kota ini. Dengan keberadaan jalan tersebut tercipta integrasi dengan kota-kota provinsi utama hingga wilayah perbatasan. Kota-kota tersebut memang diharapkan dapat menunjang gerak kehidupan di ibu kota dengan berbagai komoditas yang dihasilkan. Pembangunan jaringan jalan terbagi dalam 2 periode. Pada abad ke-9 seluruh jaringan transportasi masih terpusat di kota Baghdad. Periode kedua yakni di abad ke-10 ketika terjadi perkembangan luar biasa di sejumlah provinsi. Kondisi itu membuat kota-kota provinsi kian otonom. Baghdad bukan lagi satu-satunya pusat pertumbuhan. Oleh sebab itu, pembangunan jaringan jalan di provinsi juga digalakan karena memiliki fungsi yang sejajar dengan jalan negara. Lanjut, ilmu pengetahuan. Pada kemasan dinasti Abbasiyah, kota Baghdad menjadi pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan dunia. Sejarah dan berbagai legenda mencatat bahwa zaman keemasan terjadi selama masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Ketika itu Baghdad menjadi saingan satu-satunya bagi Bizantium. Kejayaannya berjalan seiring dengan kemakmuran kerajaan, terutama ibu kotanya. Saat itulah Baghdad menjadi kota metropolitan, tiada bandingannya seluruh dunia. Berapa berikut ilmu pengetahuan yang berkembang pesat pada masa kekhilafan dinasti Abbasiyah, yakni ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Lanjut dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan pada dinasti Abbasiyah terdiri dari 2 tingkatan sebagaimana berikut. Maktab, kutub atau masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar bacaan, hitungan, dan tulisan, serta tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Lanjut, di tingkat pendalaman, para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada seseorang atau beberapa orang ahli yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Lanjut dengan runtuhnya dinasti Abbasiyah terbagi menjadi 2 faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yakni yang pertama pemisahan antara agama dan kekuasaan. Yang kedua perilaku Umar sebagai khalifah. Yang ketiga kemerosotan ekonomi.
Nah, selanjutnya faktor eksternal. Yang pertama itu dari faktor kemunduran dinasti Abbasiyah menurut penulis yang paling dominan adalah umat Islam meninggalkan ajarannya. Kemudian terjadinya konflik yakni perang salib. Kemudian terjadinya pemberontakan dari luar yakni bangsa Mongol ke negara Muslim. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.